Hai semua, pernahkah kamu mendengar bahwa pendataan penyandang disabilitas masih terbatas? Kira-kira mengapa ya? Kali ini, aku akan mengenalkan pertanyaan singkat kelompok Washington, sebuah perangkat pendataan disabilitas yang praktis. Bank Dunia dan WHO tahun 2011 menyatakan setidaknya 15 hingga 20% populasi dunia hidup dengan disabilitas. Tapi, data resmi dari berbagai negara menunjukkan data disabilitas jauh di bawah rata-rata ini. Menurut berbagai kajian, disabilitas erat kaitannya dengan kemiskinan. Disabilitas dapat disebabkan oleh terbatasnya akses kesehatan, gizi rendah, tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan, termasuk dalam situasi bencana. Asumsinya, semakin maju suatu negara, semakin terjamin kesejahteraan masyarakatnya, maka semakin rendah persentase data angka disabilitasnya. Tapi kenyataannya, angka penyandang disabilitas di negara-negara maju cenderung lebih tinggi. Mengapa demikian? Ternyata, masing-masing negara menggunakan definisi, kategori, dan alat pendataan disabilitas yang berbeda-beda. Selain itu, adanya stigma negatif juga menghambat identifikasi dan pendataan penyandang disabilitas. Survei dengan kategorisasi teknis atau pertanyaan terbatas seperti, apakah Anda penyandang disabilitas atau bukan, terkadang sulit untuk direspon dan kurang bisa menggambarkan situasi penyandang disabilitas yang sebenarnya. Apabila data disabilitas tidak akurat, maka jumlah, keberadaan, kebutuhan, serta kapasitas penyandang disabilitas yang sebenarnya tidak dapat diketahui. Ditambah lingkungan yang belum aksesibel, individu dengan hambatan fungsi tubuh cenderung terhambat partisipasi sosialnya. Akibatnya, pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan program pembangunan sosial sulit terwujud. Pada tahun 2001, beberapa ahli statistik berkumpul di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan merumuskan alat pendataan disabilitas praktis yang disebut pertanyaan singkat kelompok Washington. Salah satu tujuan dari perumusan alat pendataan ini adalah untuk mendorong pemerataan peluang, khususnya bagi penyandang disabilitas yang berpotensi menemui hambatan untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok Washington terdiri dari 6 pertanyaan utama terkait keterbatasan fungsi tubuh, yaitu 1. Apakah Anda memiliki kesulitan melihat meskipun menggunakan kacamata? 2. Apakah Anda memiliki kesulitan mendengar meskipun menggunakan alat bantu dengar? 3. Apakah Anda memiliki kesulitan berjalan dan naik turun tangga? 4. Apakah Anda memiliki kesulitan mengingat atau berkonsentrasi? 5. Apakah Anda memiliki kesulitan rawat diri, seperti mencuci atau berpakaian? 6. Memakai bahasa keseharian. Apakah Anda memiliki kesulitan berkomunikasi, memahami, atau dipahami lawan bicara? Terdapat 4 pilihan jawaban untuk 6 pertanyaan tersebut, yaitu tidak kesulitan, sedikit kesulitan, banyak kesulitan, dan tidak bisa sama sekali. Jika ada responden yang memilih jawaban banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali pada satu atau lebih pertanyaan, maka ia akan diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas. Biasanya, pertanyaan kelompok Washington tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pertanyaan survei yang disesuaikan dengan tujuan pendataan. Saat menggunakan pertanyaan kelompok Washington, selalu tanyakan ke-6 pertanyaan singkat secara lengkap, beserta 4 pilihan jawabannya. Ajukan pertanyaan langsung kepada responden, pendamping hanya membantu. Data yang dikumpulkan dengan pertanyaan singkat kelompok Washington dapat digunakan untuk 1. Pengembangan dan penyebar luasan informasi yang aksesibel. 2. Memastikan aksesibilitas dan prioritas dukungan saat situasi darurat, termasuk saat evakuasi. 3. Memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas dalam pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program yang inklusif. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu pertanyaan kelompok Washington dan bagaimana menggunakannya? Ayo, dukung penyediaan data disabilitas yang akurat. Identifikasi penyandang disabilitas di sekitarmu.
Pastikan semua terdata dan terlibat. Salam inklusi. Video ini dipersembahkan oleh ASB Indonesia and the Philippines dan Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Network, serta didukung oleh Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.